Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misbah Surur dari 3PM akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul rujuk dalam mata kuliah fikih munakahat yang diampu oleh dosen Bapak Ansori. Yang untuk pengertian rujuk, yang pertama, rujuk dalam istilah hukum disebut ranji. Secara arti kata berarti kembali. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya. Sedangkan definisinya dalam pengertian fikih menurut Al-Mahali ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang belum bain selama dalam masa indah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak haji. Rujuk juga berasal dari bahasa Arab yang telah diubah menjadi bahasa Indonesia. Terpakai yang artinya menurut KBBI adalah kembalinya suami kepada istri yang ditolak, yaitu talak 1 atau talak 2 ketika istri masih di masa iddah. Definisi yang dikemukakan oleh KBBI tersebut di atas secara esensial bersamanya, maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fikih meskipun redaksional sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut di atas terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum bernama rujuk tersebut. Yang pertama, kata atau ungkapan kembali suami kepada istri. Hal ini mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam suatu perkawinan. Yang kedua, ungkapan atau kata yang telah ditalak dalam bentuk ranji mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau bain. Yang ketiga atau yang terakhir, kata atau ungkapan masih dalam masa iddah mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam iddah. Dan yang untuk poin yang selanjutnya yaitu hukum dan dasar hukum rujuk. Dalam satu sisi, rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan, yang berarti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Kalau membangun kehidupan perkawinan kembali itu tersebut dinamakan perkawinan, maka melanjutkan disebut rujuk. Hukum rujuk dengan demikian sama dengan hukum perkawinan dalam menduduk hukum asal dari rujuk itu. Ulama berpendapat, salah satunya jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat. Dalil yang digunakan jumhur ulama yaitu yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-ta'atu marratani fa is'abun bima'rufin aw zabi yuhbi ihsan. Artinya talak itu ada 2 kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskan dengan baik. Ada juga yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qawmulatuhunna ahaqqu biraddihi fi dzalika in aradu idlahan. Artinya suami lebih berhak untuk kembali kepadanya dalam hal itu jika mereka berkehendak untuk damai. Dalil juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Ibnu Umar muttafaq alaih, yang bunyinya diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Al-Khattab kepada Rasulullah SAW. Dia lalu bersabda perintah supaya itu dirujuk atau kembali kepada istrinya. Kemudian menahannya sampai istrinya itu suci atau kita kenal mungkin masa iddah. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian apabila mau dapat menahannya atau menceraikannya, asalkan dia mau
mencampurinya, itulah tempo idah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Maha Agung, yang bijaksana. Sedangkan ulama Zahiriyah juga berpendapat wajibnya hukum asal, dan perkawinan juga berpendapat wajibnya hukum rujuk. Bahkan bentuk wajib di sini lebih kuat dari adanya sifat mengumpulkan yang terjadi. Untuk poin selanjutnya ada rukun dan syarat rujuk. Kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk. Rukun ataupun rujuk yang disepakati oleh ulama adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk, dan mantan istri yang dirujuk. Yang pertama adalah laki-laki yang dirujuk. Adapun syarat-syarat laki-laki dirujuk antara lain yaitu laki-laki yang merujuk adalah suami perempuan yang merujuk yang dinikahi istrinya dengan nikah yang sah. Yang kedua, perempuan yang dirujuk. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya. Dan ada juga ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan seperti ini didasarkan pada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Selanjutnya adalah kesaksian dalam rujuk. Tentang kesaksian dalam rujuk, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, termasuk salah satu pendapat Imam Syafi'i, mensyaratkan adanya kesaksian 2 orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Selanjutnya ada sikot atau lafaz, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, terang-terangan. Misalnya dikatakan saya kembali kepada istri saya atau saya merujuk kepadamu. Selanjutnya ada mulai sindiran, artinya saya pegang engkau atau menikahi engkau dan sebagainya, yang dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Sikut sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan saya kembali kepadamu jika engkau suka, atau kembali kepadamu kalau si anu datang. Rujuk itu yang digantungkan dengan kalimat seperti tidak sah. Yang selanjutnya adalah perselisihan dalam rujuk. Perselisihan antara suami istri dalam rujuk dapat terjadi dalam berakhirnya masa idah. Seperti suami mengatakan dia telah merujuk istrinya, istri menjawab bahwa idahnya telah habis waktu suaminya mengucapkan rujuk. Atau berselisih tentang terjadinya rujuk itu tersebut, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Umpamanya ucapan suami, saya telah merujukimu kemarin, istri memandang telah merujuk. Selanjutnya, rujuk itu terdapat di dalam pasal 163. Salah satunya yang berbunyi, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa idah. Yang dua, rujuk dan dapat dilakukan dalam hal-hal tersebut. Yang pertama, putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah dijatuhi 3 kali atau talak dijatuhkan qala ala dukhul. Yang B, putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan zina atau Selanjutnya juga ada di dalam pasal 164 yang berbunyi, seorang wanita idah tidak raji berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat tingkah disaksikan oleh 2 orang saksinya. Jadi untuk kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi tentang materi rujuk, bahwasanya rujuk itu dalam istilah haji itu secara arti berarti kembali. Berarti yang dulunya kita telah terjadi pernikahan dan suatu saat kita terjadi masalah terus kita ingin memperbaikinya, itu mungkin disebut rujuk. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.